Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ohayo gozaimasu. Watashi wa magfiratu nisa desu. Saya berasal dari kelas 13 Instrumentasi Otomatisasi Proses B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa Jepang sekaligus menjadi penilaian uji kompetensi akhir bahasa Jepang. Sekarang langsung saja kita menuju materi yang akan saya sampaikan. Bab 26. Nande gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah naik apa? Pada bab ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, setiap pagi pergi ke sekolah menggunakan apa? Tapi, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui agar pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan benar. Yang pertama yaitu ada alat transportasi atau kendaraan dalam bahasa Jepang. Contohnya yang pertama yaitu ada bis atau bus. Kemudian ada motor atau baiku, ada mobil atau kuruma, dan ada sepeda atau jitensha. Kemudian ada pola kalimat yang pertama, yaitu kata benda alat transportasi, ditambah D, ditambah kata benda tempat, ditambah ikimas atau yang berarti pergi, atau kimas yang berarti datang, atau kaerimas yang berarti pulang. Contohnya di sini ada pertanyaan, Nande gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah menggunakan apa? Jawabannya yaitu basu de gakko e ikimasu. Pergi ke sekolah dengan bis. Pertanyaan yang kedua yaitu, dari rumah sampai sekolah memerlukan waktu berapa lama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui tentang jangka waktu dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu ada jangka waktu menit. Untuk menyebutkan jangka waktu menit, sama dengan menyebutkan angka-angka dalam bahasa Jepang, tetapi di belakangnya ditambah dengan kata pun. Kecuali untuk menit yang memiliki 2 menit, 5 menit, 7 menit, 9 menit, 12 menit, 15 menit, dan seterusnya, di belakangnya ditambah kata pun, bukan pun. Dan juga, untuk 1 menit, bukan ichi pun, tetapi i pun. Kemudian, untuk jangka waktu jam dalam bahasa Jepang, sama seperti menit, dengan menyebutkan angka bahasa Jepang, tetapi di belakangnya ditambah dengan kata ji. Dan untuk jam 4, yoji bukan yongji. Untuk jam 7 yaitu shiji bukan nanaji. Dan untuk jam 9 yaitu kuji bukan kyuji. Untuk membedakan antara pagi dan malam, yaitu untuk pagi atau AM, ditambah kata gozeng sebelum menyebutkan jamnya. Contohnya yaitu Gozen ichiji yang berarti jam 1 pagi. Sedangkan untuk malam atau PM dengan menambahkan kata gogo sebelum menyebutkan waktunya. Contohnya yaitu gogo ichiji yang artinya jam 1 siang. Kemudian ada pola kalimat yang kedua, yaitu kata benda satu tempat ditambah kara atau dari, ditambah kata benda 2 tempat, ditambah made atau sampai, ditambah kata benda alat transportasi, ditambah de, ditambah kata benda jangka waktu, ditambah gurai desu. Contohnya di sini ada pertanyaan, uchi kara gakkou made dono gurai desu ka? Dari rumah sampai sekolah kira-kira berapa lama? Basu de 30 分 gurai desu. Dengan bis kira-kira 30 menit. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu bab 27. Himana toki atau waktu senggang. Di sini juga ada 2 pertanyaan, yaitu
Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam waktu senggang? Biasanya, ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan dalam waktu senggang. Contohnya yang pertama yaitu tomodachi ni aimasu atau bertemu teman. Yang kedua yaitu oyogimasu atau berenang. Yang ketiga, eiga o mimasu atau menonton film. Yang keempat, sanposhimasu atau jalan-jalan. Yang kelima yaitu kaimono shimasu atau berbelanja. Yang keenam, game wo shimasu atau bermain game. Yang ketujuh, hanashi o shimasu atau mengobrol. Yang kedelapan, sakkar o shimasu atau bermain sepak bola. Kemudian, di mana melakukan kegiatannya? Contoh tempat-tempat di mana dilakukannya kegiatan tersebut yaitu ada pasar atau ichiba, ada mall atau moru, ada kolam renang atau puru, ada pantai atau umi, dan ada supermarket atau supa. Di sini ada pola kalimat. Pola kalimatnya yaitu kata benda orang ditambah to, ditambah kata kerja bentuk mas, ditambah mas. Pola kalimat ini menyatakan melakukan kegiatan dengan orang lain. Partikel to digunakan untuk penanda teman untuk melakukan kegiatan. Partikel ni digunakan untuk menyatakan bertemu dengan orang. Contohnya, di sini ada pertanyaan. Himana toki nani o shimasu ka? Di saat senggang melakukan apa? Bisa dijawab dengan yang pertama yaitu tomodachi to asobimasu, yang artinya saya bermain bersama teman. Atau bisa dijawab juga dengan yang kedua yaitu tokidoki sakkar o shimasu. Kadang-kadang saya bermain sepak bola. Untuk kata yang digaris bawahi yaitu tokidoki atau kadang-kadang akan dibahas pada materi selanjutnya, yaitu materi bab 28. Tokidoki sakkar o shimasu. Kadang-kadang bermain sepak bola. Seberapa sering dilakukannya kegiatan ketika waktu senggang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa kata-kata yang dapat menunjukkan seberapa sering frekuensi kegiatan tersebut dilakukan. Yang pertama, ada maishu atau setiap minggu. Yang kedua, ada yoku, yang artinya sering dilakukan. Yang ketiga, ada tokidoki atau kadang-kadang. Yang keempat, ada itsumo atau selalu. Sedangkan untuk amarimaseng atau jarang biasanya ditunjukkan untuk kalimat negatif. Di sini ada pola kalimat. Yang pertama yaitu itsumo atau yoku atau tokidoki ditambah kata kerja bentuk mas ditambah mas. Sedangkan untuk kalimat negatifnya ada amari ditambah kata kerja bentuk mas ditambah maseng, bukan mas. Contohnya di sini ada kalimat yang pertama yaitu maishu supotsu wo shimasu, setiap minggu berolahraga. Yang kedua, tokidoki sakkar o shimasu, kadang-kadang bermain sepak bola. Yang ketiga, iie, watashi wa amari oyogimasen, tidak, saya tidak berenang. Itu untuk contoh kalimat yang negatif adalah kalimat yang ketiga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon diterima kelebihannya dan mohon dimaafkan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.